Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini berkat Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot, waktu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abram dan Lot, mereka ini keluarga, di mana Lot adalah keponakan daripada Abram. Satu kali terjadi perkelahian karena memang negeri itu tidak cukup luas untuk harta benda mereka, sehingga terjadi perkelahian antara gembala daripada Abram dan gembala daripada Lot. Terjadi perkelahian, dan Abram melihat bahwa itu nggak baik, itu nggak bagus. Dan Abram berkata, "Janganlah ada perkelahian antara saya dan kamu, antara gembala saya ataupun gembalamu." Lalu kemudian Abram berkata, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah," kata Abram, "pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri," kata Abram. Saudara, ada yang menarik di situ. Abram membuat pilihan. Kamu terserah mau yang mana gitu loh. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Jadi Abram menawarkan untuk kemudian Lot keponakannya memilih. Bayangkan, Alkitab mencatat, maka Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya
bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Jadi Lot itu bebas memilih. Ibarat kata, kamu mau pilih yang terbaik, menurut kamu terserah. Nggak apa-apa, aku dapat yang mungkin secara manusia bukan yang terbaik. Nggak apa-apa. Ada satu ketenangan di dalam hati Abram. Dia nggak gelisah, dia nggak berpikir yang aneh-aneh. Justru dia menawarkan, terserah kamu mau pilih mana. Saudara, hebat ya. Orang kalau ada dalam berkat Tuhan, maka orang itu tidak perlu khawatir sebenarnya. Tidak perlu khawatir kalau ada dalam berkat Tuhan. Sebab ini bukan masalah di mananya, seperti apa. Ini bukan masalah seberapa strategisnya, bukan. Ini masalahnya adalah disertai atau tidak oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi rahasia Abram. Orang ini disertai Tuhan. Orang ini ada dalam berkat Tuhan. Sehingga Abram gak perlu khawatir, gak perlu cemas. Dia tahu berkat dia datang daripada Tuhan. Sehingga kemudian Lot memilih tempat yang kelihatannya seperti taman Tuhan. Bukankah banyak manusia seperti itu, saudara? Yang kelihatannya wah, yang kelihatannya keren, yang kelihatannya luar biasa, tapi belum tentu Tuhan berkenan. Belum tentu Tuhan disenangkan. Tapi berbeda dengan Abram, sekalipun tidak tampak seperti taman Tuhan, tapi ketika ada Tuhan yang menyertai, menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka di ayat ke-14 dikatakan, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Bayangkan, setelah mereka berpisah, maka Tuhan berfirman, Tuhan berbicara, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Bayangkan, satu berkat yang begitu luar biasa. Dari timur ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ajaib, saudara. Saudara, yang kita inginkan haruslah yang seperti ini. Artinya apa, saudara? Artinya berkat Tuhanlah yang paling hati kita itu jangan kemudian cara-cara dunia, jangan kemudian menghalalkan segala cara, tapi biarlah berkat Tuhan yang membuat kita tenang, gak perlu khawatir. Sebab kalau Tuhan sudah memberkati, yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini engkau mungkin ada di tempat yang secara manusia kurang bagus, kurang menguntungkan, atau mungkin posisimu baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga kurang bagus mungkin, kurang nyaman mungkin, gak enak mungkin. Jangan khawatir. Selama engkau mengandalkan Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan. Akan mendatangkan kebaikan. Untuk itu, saudara, jangan fokus kepada keadaan, kepada situasi. Jangan fokus kepada kasat mata, ya, tapi lihatlah kepada rencana Tuhan. Itu akan menjadikan kita penuh dengan
damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Dan itu akan membuat kita hidup dalam berkat Tuhan, sehingga hidup kita tidak lagi mengejar-ngejar berkat seperti orang dunia lakukan. Ya memang kita mesti kerja keras, tapi ada pembeda. Kita ada dalam berkat Tuhan yang kemudian membuat kita tetap damai, tetap enjoy, tetap sukacita, dan hidup diberkati. Untuk itu saudara, mari teruslah mengandalkan Tuhan, berharap kepadanya, jangan kecewa, ya, dan percayalah Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Anugerah Tuhan berlimpah atas kami. Kami ada dalam berkat Tuhan. Kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami penuh dengan damai, sukacita, dan hidup dalam kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang tahun ini kami mengalami berkat yang ajaib yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.